Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital, anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani, jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab. Tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Merah putih ku bertahan, jangan pecah belah kita. Bhinneka Tunggal Ika berdaya, kita satu Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة من يهد صاحب المقاصد أخينا إرفان فوزي بن كينت جنيد. يا الله يا فتح، يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا مجيب السائل، يا الله يا مجيب الدعوة، يا الله يا قاضي الحاج، اقضي حاجة أخينا إرفان فوزي بن كينت جنيد. يا الله Nomor satu, brother. Nomor satu. Itu. الصلاة
Lengkong. Desa yang terletak 5 km sebelah timur pusat kota Kuningan ini masuk dalam wilayah Kecamatan Garawangi dengan luas wilayah sekitar 270 hektar dan berpenduduk lebih dari 7.000 jiwa ini tentunya membuat Desa Lengkong menjadi salah satu desa yang cukup besar. Letak geografisnya yang masih dekat dengan kaki Gunung Ciremai menjadikan suhu di desa ini masih cukup dingin. Bahkan di musim-musim tertentu, suhu dingin disertai tiupan angin yang sangat kencang masih sering terasa di desa ini. Hamparan lahan pesawahan yang luas berada di sebelah utara desa ini, dan pertanian adalah salah satu mata pencaharian utama para penduduk. Sementara di sebelah selatan Desa Lengkong mengalir Sungai Cisanggarung dengan ciri khas bebatuan beraneka ragam ukuran. Secara demografi, Lengkong juga dikenal sebagai desa yang religius. Masyarakatnya yang 100% beragama Islam dikenal sangat taat beragama. Tak heran kalau kemudian Desa Lengkong juga dikenal sebagai desa santri. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, karena di Desa Lengkong ini terdapat beberapa pesantren dan sarana pendidikan Islam yang sudah sangat terkenal di Kabupaten Kuningan. Sebutlah TPA Al-Idrus, yang merupakan TPA terbesar di Kabupaten Kuningan dengan jumlah siswa tercatat mencapai 1.300 santri lebih. Belum lagi adanya beberapa pesantren yang cukup terkenal di wilayah Kuningan. Terkenal karena tentunya banyak melahirkan santri-santri dan tokoh-tokoh agama yang berilmu. Pondok pesantren Rodlatul Thalibin misalnya, yang terkenal di bawah pimpinan dua tokoh kiai sepuh kakak beradik, yaitu Kiai Haji Syarifuddin dan Kiai Haji Harun Ar-Rasyid. Selain itu masih banyak pondok-pondok lain yang tersebar di beberapa wilayah atau di beberapa dusun di Desa Lengkong, yang salah satunya adalah Pondok Pesantren Bani Marzuq yang terletak di Dusun Kaliwon Desa Lengkong, yang terkenal saat di bawah asuhan Kiai Nek Junaidi Marzuq, salah satu tokoh kiai karismatik dan sangat disegani tak hanya di Desa Lengkong, namun di seluruh Kuningan, bahkan di Tatar Pasundan. Dan di komplek Pondok Pesantren Bani Marzuq ini pula lah 28 tahun silam, atau tepatnya tanggal 27 Maret tahun 1991, terlahir putra pertama dari Kiai Nek Junaidi Marzuq, yang kemudian diberi nama Irfan Fauzi. Selanjutnya pada tahun 2019, atau saat ia berusia 28 tahun, Irfan Fauzi terpilih sebagai Kepala Desa Lengkong untuk periode 2019-2025. Tentu, bagi Irfan Fauzi sendiri, ini tak pernah terbayangkan olehnya bahwa di usianya yang masih 28 tahun, ia bisa menjadi orang nomor 1 di desa ini, sekaligus mencatat sejarah baru bangkitnya pergerakan dan kontribusi anak muda serta kalangan santri dalam pemerintahan Desa Lengkong. Lalu, siapakah Irfan Fauzi? Irfan Fauzi lahir dari pasangan Kiai Nek Junaidi Marzuq dan Ibu Hajah Nani Huria pada 27 Maret 1991. Irfan Fauzi kecil menghabiskan banyak waktunya di rumah yang berada di lingkungan pesantren Bani Marzuq. Seperti anak-anak pada umumnya, masa kecil Irfan Fauzi juga diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti bermain bersama teman-teman seusianya. Sepak bola adalah salah satu hobinya di waktu kecil. Selain kebiasaan mandi di sungai saat ikut kegiatan mencuci karpet musola bersama santri-santri dari ayahnya. Usia 6 tahun, Irfan Fauzi masuk Sekolah Dasar Negeri Lengkong 1. Ia tercatat lulus di tahun 2003. Sebagai putra dari seorang kiai, hari-hari Irfan Fauzi beranjak menuju remaja tentunya juga tak lepas dari didikan dan gemblengan ilmu agama dari sang ayah. Selain rutinitas di sekolah dasar, Irfan Fauzi juga tercatat sebagai santri di TPA Al-Idrus, dan tentunya menjadi santri di pondok yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. MTS Negeri Sindang Sari
adalah tempat ia menempuh pendidikan formal berikutnya, dan ia lulus di tahun 2006. Banyak cerita tentang sosok Irfan Fauzi yang didapat dari guru-gurunya. Di antaranya, Irfan Fauzi sebagai siswa, sebagai anak yang beranjak remaja, salah satunya dinilai unggul dalam bidang hafalan. Walaupun tetap ada sisi kenakalannya sebagai seorang anak sekolah yang beranjak remaja. Saya adalah salah satu dari MTS Negeri Sindang Sari. Kalau sekarang MTS Negeri 2 dulu sekitar tahun 2000-an itu saya pernah mengajar Irfan Fauzi dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang saya ajar adalah Quran hadis. Beberapa hal yang membuat saya terkesan dengan Irfan teringat zaman dulu waktu sekolah. Irfan itu orangnya, kalau dulu zaman sekolah itu orangnya sangat cuek, sangat kacu, rada bandel dikit lah, tapi memang cerdas orangnya. Kebetulan kalau saya kan ada hafalan, jadi kalau hafalan itu beliau itu pasti apa yang saya suruh untuk dihafal pasti selesai dan selalu terdepan dalam menghafal. Dari sejak dulu juga sudah kelihatan rada mahiwalnya, ya rada mahiwal, rada berbeda, baik dari segi kepemimpinan maupun dari segi kecerdasan. Tapi memang kalau dulu yang namanya anak-anak, memang kepemimpinan beliau itu bukan di OSIS atau di apa, tapi kepemimpinan beliau itu dia mampu mengumpulkan anak-anak, teman-temannya untuk berbagai macam hal. Ya, yang namanya anak-anak sekolah biasalah, selalu ada kenakalan-kenakalan sedikit. Nah, pemimpinnya zaman itu adalah Irfan. Tetapi saya nggak tahu, punya keyakinan karena beliau sekaligus juga adalah putra dari seorang kiai. Saya melihat bahwa itu hal yang lumrah seorang anak kiai. Namun demikian, saya selalu mengingatkan kepada beliau, dan ada hal yang mungkin beliau ingat dari dulu, bahwa yang namanya kesuksesan itu tidak harus dibatasi oleh 4 dinding. Bahwa kesuksesan itu memang adalah proses. Ketika Irfan dulu ada mahiwal, namun cerdas, itu bukan jaminan buat beliau tidak akan sukses. Nah, pesan saya kepada beliau dulu itu, ketika pembekalan kelas 9, bahwa apapun yang kalian lakukan sekarang, itu harus menjadi hal titik poin untuk berubah. Alhamdulillah, perubahan yang saya dengar dan saya lihat dari Irfan itu sangat positif. Ya mungkin beliau semakin dewasa, semakin, kalau bahasa sayanya insaf meren lah gitu ya. Jadi unik. Nah, yang selanjutnya saya juga bangga, ternyata dari sekian banyak murid saya yang biasa murid kalau ke guru tidak lupa, tapi kalau saya ke murid, guru ke murid itu biasanya banyak lupa. Tapi beliau dan saya itu tidak pernah lupa, sama-sama tidak pernah lupa. Beliau ke saya tidak pernah lupa dan saya ke beliau tidak pernah lupa. Karena beberapa hal ada kedekatan emosional. Kebetulan saya banyak membimbing anak-anak waktu zaman tahun akhir di MTS. Saya bangga bahwa punya alumni MTS Negeri 2 Sindang Sari atau MTS Negeri 2 Kuningan yang mampu untuk menjadi seorang pemimpin di desanya. Ini hal yang sangat istimewa, karena saya yakin masih banyak orang yang mampu, tapi mungkin yang spesial hanya yang Allah takdirkan menjadi pemimpin di desa. Lulus dari Madrasah Sanawiyah Sindang Sari pada tahun 2006, Irfan Fauzi diberangkatkan sang ayah untuk mondok di salah satu pesantren ternama di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pondok Pesantren Al-Taroqi menjadi pilihan sang ayah untuk menambah kematangan ilmu agama dari sang putra sulungnya. Di pondok pesantren inilah Irfan Fauzi menimba dan memperdalam ilmu agama Islamnya. Bersama-sama rekannya dari Kuningan, Irfan Fauzi tanpa henti, siang malam dengan serius belajar,
pada para guru, para sepuh, para kiai di sana. Selama mondok di pesantren ini, Irfan Fauzi juga dikenal aktif berorganisasi. Salah satunya, ia pernah dipilih sebagai pimpinan dalam forum musyawarah atau yang dikenal dengan sebutan Batsul Masail. Saat di pondok, kebetulan saya satu kelas dengan Aipan. Aipan itu orangnya sangat aktif dalam berorganisasi, terutama di dalam bidang musyawarah Batsul Masail. Sebelumnya musyawarah itu bisa dikatakan monoton atau kurang greget. Nah, ketika Aipan menjabat sebagai ketua musyawarah, itu musyawarah tingkat sanawi ketika itu. Yang tadinya yang berbicara itu cuman segelintir orang, ketika Aipan yang memimpin, semuanya semangat, semuanya ikut ngomong semua. Jadi di dalam musyawarah itu menjadi musyawarah yang rame, sampai saking ramenya musyawarah sanawi kemudian diajak gabung dengan musyawarah aliyah, karena mungkin saking bagusnya atau saking majunya musyawarah. Di mata teman-teman seangkatannya, Irfan Fauzi juga dikenal pandai dalam berbagai pelajaran, terutama tentunya di bidang hafalan yang menjadi salah satu keunggulan darinya. Aipan itu orangnya pandai dalam berbagai pelajaran. Hampir semua pelajaran bisa beliau kuasai, apalagi di dalam hafalan. Hafalan itu beliau bisa dikatakan di atas rata-rata. Seumpama keumuman santri menghafal satu hari cuma 5 baris, beliau bisa menghafal sampai 20 sampai 50. Selain itu, ia pun dikenal supel dan bisa menjadi sosok pengajar atau senior yang banyak disukai oleh junior-juniornya. Kemudian pengalaman yang juga saya tidak bisa lupa, itu ketika menjadi senior, itu ada sebuah pengalaman, ada santri baru yang ketika itu bisa dikatakan junior lah, anak kecil, yang mana anak kecil itu Pundungan, sama aslinya dari Kuningan, pernah ikut ngaji ke saya. Santri tersebut tidak betah, kemudian cari guru lagi, berguru ke Kang Dadang juga tidak betah, tidak kuat lama, ke Kang Fikri sama tidak bisa lama. Kemudian santri tersebut ngaji kepada Aipan. Anehnya kok santri tersebut malah nyaman belajar mengaji kepada Aipan. Aipannya juga mengajarnya semangat, santri tersebut juga semangat, sehingga santri itu menjadi maksimal meskipun Pundungan, tapi dengan Aipan masuk. 3 tahun sudah berlalu ketika saat itu di bulan November tahun 2009, Irfan Fauzi yang saat itu beranjak dewasa dan sedang giat-giatnya bersemangat untuk memperdalam ilmu agamanya, menerima sebuah kabar menyedihkan. Sang ayah Kiai Ned Junaidi telah berpulang ke rahmatullah. Pada waktu itu berarti tanggal sekitar di bulan November tanggal 1 kalau nggak salah tahun 2009. Saya di pagi hari biasa menjalankan aktivitas sebagai santri seperti biasanya. Dan setelah pas waktu masuk jeda istirahat sekitar jam 9, saya dipanggil oleh guru saya, ditugaskan untuk menggali lubang untuk sumur. Nah, saya ditugaskan sama guru saya beserta cucunya.
saya pun asik menggali hampir sekitar 1 jengkalan, mendapatkan telepon dari rumah yang intinya dalam telepon tersebut intinya menyuruh supaya saya segera pulang ke rumah. Telepon tersebut nomor ayah saya, cuman yang berbicara di telepon tersebut santri ayah saya. Dan saya kaget dan panik karena pada waktu itu pun saya itu telat datang ke pondok hampir sekitar 2 bulan baru berangkat dari jadwal yang sudah ditetapkan, dikarenakan pada waktu itu ibu saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit hampir 1 bulan pas waktu melahirkan adik ibu saya Sheila ya. Nah, itu saya mulai panik dan kaget yang akhirnya terpikirkan khawatir terhadap keadaan ibu karena pada saya berangkat pun ibu masih kurang begitu fit, kurang begitu sehat, dan akhirnya saya bergegas untuk pulang, bahkan tidak sempat salin, tidak sempat ganti pakaian, masih memakai baju dalam keadaan pas waktu itu saya menggali sumur dan tidak mengambil apapun lagi. Singkat cerita saya berarti berangkat dari Sedan ke Lasem langsung berangkat lagi ke Semarang, dari Semarang ke Cirebon, sampai berangkat dari Sedan itu jam 12 sampai ke Desa Lengkong itu jam 12 malam. Kaget saya mendapati ternyata di rumah sudah ramai, keluarga sudah pada kumpul, dan akhirnya yang paling saya cari di awal itu ibu saya karena saya sangat khawatir dalam kondisi ibu yang pas waktu saya berangkat itu masih dalam keadaan sakit, dan ternyata saya mendapat ibu saya masih ada. Dan yang kedua saya menanyakan ayah saya di mana gitu kan. Keluarga beserta orang-orang yang ada di situ juga jawab dengan diam, dan akhirnya saya pun pergi dan sadar pas waktu itu berarti ayah sudah tidak ada, dan saya tidak sempat menjalankan kebaktian terakhir saya terhadap ayah dan sampai menentukan itu saya tidak sempat menjalankan, membuat saya terpuruknya ada, terpuruk, down. Nanti pada saat itu saya langsung berpikir karena ini mungkin yang terbaik karena Allah kasih untuk saya, akhirnya mau tidak mau saya harus menerima. Tentunya ini sebuah kenyataan yang seolah terasa meremukkan seluruh kekuatan baginya. Ayah yang sangat dicintai dan dikaguminya kini telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Hari-hari sepeninggal sang ayah tentu membuat perubahan-perubahan pada dirinya. Irfan Fauzi muda yang mewarisi karakter-karakter ayahnya, yang salah satunya sangat supel dan mudah bergaul dengan siapapun. Di sela kegiatannya sebagai pengasuh pondok meneruskan ayahnya, ia masih sempat untuk tetap bergaul dengan masyarakat lingkungan sekitarnya. Sifatnya yang memang senang berorganisasi membuatnya tak segan untuk ikut gabung dengan organisasi komunitas-komunitas, terutama komunitas-komunitas anak muda. Termasuk diantaranya, ia pun bergabung dengan beberapa komunitas musik. Baginya, tidak ada halangan untuknya bergaul dengan siapapun, tanpa memandang latar belakang atau dalam kegiatan apa teman-temannya tersebut berada. Baginya yang seorang santri yang juga dituntut untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa kebaikan akan selalu terlihat dimanapun ia berada. Namun tentunya tidak semua berjalan mulus. Tak sedikit di antara pandangan-pandangan orang tentangnya bernada miring. Tak jarang ia mendapatkan cibiran-cibiran karena keberadaannya di komunitas-komunitas musik atau komunitas jalanan yang mungkin menurut pandangan sebagian orang-orang tersebut itu sangat bertolak belakang dengan latar belakangnya yang memang santri. Cibiran berkembang ya, ada yang istilahnya
punya pesantren di Jawa, punya pesantren Sedan. Nah, kalau istilah bahasa Indonesianya yang iya lu tuh nyantri, lu tuh pesantren, kenapa pakaian lu seperti kayak gitu ya, kenapa pergaulan lu tuh seperti gitu. Tapi ya saya double gitu ya, namanya istilahnya toh hati saya itu belum siap ketika saya untuk berani bersarungan, memakai peci, memakai baju koko, saya harus bisa bertanggung jawab terhadap pakaian yang saya pakai. Ketika masyarakat bertanya terhadap saya ketika saya memakai peci, baju koko dan sarung, dan saya tidak mampu menjawab dari keluhan masyarakat tentang syariat, tentang keagamaan, mungkin kan itu bahkan mendaunkan istilahnya kredibilitas santri di depan mata masyarakat. Nah, karena saya merasa belum cukup, karena saya merasa saya menimba ilmu belum begitu mumpuni. Aktivitasnya di berbagai organisasi membuat namanya semakin dikenal di masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Di tahun 2012, Irfan Fauzi mulai direkrut bergabung dengan salah satu komunitas terbesar di Desa Lengkong yang dikenal dengan sebutan GRL. Lalu 2013, Irfan Fauzi mulai masuk bergabung di organisasi kepemudaan desa atau Karang Taruna. Kiprahnya yang semakin aktif dalam berbagai organisasi tentunya semakin membuat namanya dikenal di masyarakat Desa Lengkong. Berbagai posisi dalam beberapa organisasi pun banyak ia peroleh. Selain aktif dan tercatat sebagai pengurus di komunitas Lengker Jawa Barat, Ketua GRL, Ketua Karang Taruna, Ketua IKSAS atau Ikatan Santri Asal Sunda, dan beberapa organisasi lainnya. Ya, memang awal saya mulai ikut aktif di keorganisasian itu awalnya berarti bermula dari paguyuban kreativitas Lengkar Lengkong di GRL ya. Itu di medio sekitar tahun 2012. Awalnya memang percikan itu saya dapat ketika memang saya sudah tersinyalir ikut di keorganisasian Lengkar sebelumnya. Di tahun 2011 saya mulai aktif di organisasi Lengkar, dan otomatis itu mengiring terhadap berita itu pun mulai masuk ke Lengkong, yang akhirnya kawan-kawan dari GRL mulai merangkul saya untuk ikut bergabung. Dan di 2012 itu pula saya didapuk sebagai ketua pada waktu itu, ketua GRL di periode 2012. Nah, di 2012 itu pun saya mulai istilahnya eksis di kepemudaan Desa Lengkong, mulai dari membikinkan beberapa program kegiatan ya, salah satunya memang di pas tahun 2012 itu dibantu dengan senior saya, dibimbing oleh senior saya pada itu saudara Asep Syekhur Rahman atau dikenal sebagai Pop. Perjalanan seorang Irfan Fauzi itu dari mulai 2011 itu ada acara musik di balai ya, masih panggungnya juga nggak pakai atap ya, jadi pakai lampu digantung kabel karena ini punya dana tapi kemauan yang besar ya. Setelah itu saya melihat potensi dari seorang Irfan Fauzi, ada potensi yang sangat positif dan baik untuk meneruskan perjuangan dan harapan-harapan saya mungkin dalam ke depan. Makanya akhirnya seorang Irfan Fauzi itu saya coba ajak ngobrol untuk melaksanakan suatu kegiatan di mana langsung ditembak, langsung Marium bikin voting, tapi votingnya udah disetting. 2012 itu sengaja saya mengadakan satu perkumpulan pemilihan ketua karena saya juga udah menikah. belum ya, baru belajar mau tahun depan menikah.
dan itu menyadari dengan sendirinya pasti saya tidak akan bisa bergerak selincah waktu masih sendiri. Makanya perlu ada yang meneruskan perjuangan itu. Dan di sanalah ketika saya 2013 saya menikah, saya nggak bisa bergerak lagi bebas. Tapi ya saya juga merasa tenang karena seorang Irfan Fauzi juga udah masuk dan bisa meneruskannya. Bukan guru dengan sedia Dan oleh itu termasuk perjuangannya masanya Irfan, alhamdulillah. Irfan Fauzi ya, Kak Irfan Fauzi itu saya mengenal beliau pada awal tahun 2012 ya, 2011 kan. Nah, dipertemukan saya dengan Kang Irfan Fauzi itu di suatu paguyuban atau komunitas yaitu GRL. Nah, di GRL itu saya dengan Kang Irfan Fauzi ya sering berdiskusi lah kayak gitu, sering berdiskusi, sering sharing. Ya 2013 saya mengadakan lagi acara dengan Kang Irfan Fauzi dan bersama Pemuda Leko. Isi acaranya sama seperti tahun 2012. Cuman yang uniknya di tahun 2013 itu ada suatu ide dari Kang Irfan Fauzi itu, bagaimana kalau kita mengumpulkan limbah lah kayak gitu, mengumpulkan limbah, memanfaatkan barang bekas yang sudah tidak terpakai untuk dijual ke pengepul kayak gitu. Nah, dananya itu separuh dari situ. Mungkin ya kesuksesan kami lah dari pemuda itu juga tidak terlepas dari dukungan dan perjuangan dari para senior ya, dari Pokolot lah itu, terutama ya Ainjal yang selalu mengawasi, selalu mendampingi dan selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan arahannya. Bicara tentang sosok Irfan Fauzi, tak lepas dari bapaknya Kang Junaidi Mahdub, seorang sosok yang saya kagumi, sosok sebagai kakak, sebagai sahabat, sekaligus sebagai bapak dan guru. Mengenal beliau adalah berarti mengenal juga Irfan Fauzi, karena dari sikap, dari sifat, juga dari talenta juga sama. Kalau dibilang Irfan Fauzi adalah Kangnya junior bagi saya. Bagi saya Irfan Fauzi adalah sosok mutiara bagi Desa Lengkong. Alhamdulillah telah lahir seorang pemimpin yang mudah-mudahan seorang pemuda itu bisa merubah Desa Lengkong menjadi yang lebih baik sesuai dengan harapan, semoga sesuai dengan harapan masyarakat pada ini. Irfan Fauzi mengakhiri masa lajangnya di tahun 2016. Ia melangsungkan pernikahannya di tanggal 15 September 2016 dengan Dini Rohmaila, dan kini ia telah dikaruniai 2 orang anak. Tahun 2017,
menjelang tahun politik di mana akan berlangsungnya kontestasi pemilihan baik pilkada, pilpres, dan pileg, juga memasuki pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kuningan, yang salah satunya adalah Desa Lengkong. Di tahun 2017 inilah mulai muncul riak-riak pergerakan dari masyarakat yang mendorong Irfan Fauzi agar maju sebagai bakal calon kepala Desa Lengkong untuk periode 2019-2025. Gerakan-gerakan yang tumbuh secara alami dari kalangan masyarakat ini, walaupun awalnya hanya obrolan teras, ternyata secara perlahan namun pasti mulai tumbuh dan berkembang serta mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama tentunya dari kalangan pemuda. Tahun 2018 yang juga disebut sebagai tahun politik juga merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Lengkong yang sebelumnya. Di tahun inilah dukungan dan dorongan-dorongan padanya untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Desa Lengkong semakin mencuat. Gerakan-gerakan dari masyarakat yang semakin kuat ini ditujukan dengan datangnya beberapa perwakilan tokoh masyarakat yang dengan serius memintanya untuk mau dicalonkan menjadi calon kepala Desa Lengkong. Mendapat dukungan dan dorongan yang tidak diduga seperti itu tidak lantas membuat Irfan Fauzi jumawa dan menerimanya begitu saja. Terlebih dengan latar belakangnya yang seorang santri, tentu lebih banyak hal-hal yang ia pertimbangkan. Sebagai seorang santri dan atas petunjuk dari ibu tercinta, akhirnya ia pun memutuskan untuk meminta pendapat dari sepuh dan tentu gurunya. Pada pertengahan bulan Desember 2018, Irfan Fauzi berangkat soan, bersilaturahmi sekaligus meminta pendapat tentang hal yang akan dihadapinya. Ia menemui sang guru waktu di pesantren At-Taroqi. Sekembalinya ke Desa Lengkong, ia langsung melaksanakan arahan sang guru, yaitu melaksanakan sholat istikharah selama 40 hari tanpa putus. Di dalam perjalanan waktu, pertengahan Januari 2019, Irfan Fauzi kembali didatangi oleh perwakilan tokoh-tokoh lintas generasi dari berbagai dusun. Yang secara intinya, perwakilan tersebut kembali meminta kesediaan Irfan Fauzi untuk menjadi bakal calon kepala desa. Memasuki bulan Februari 2019, setelah selesai menjalankan anjuran dari sang guru, Irfan Fauzi merasa tanda-tanda yang disyaratkan oleh gurunya tersebut begitu banyak bermunculan selama ia menjalankan ikhtiar tersebut. Semakin banyaknya dukungan untuknya maju, juga dimudahkannya ia bertemu dengan tokoh-tokoh penting yang mendukungnya, serta kemudahan-kemudahan lain yang ia rasakan, membuat Irfan Fauzi akhirnya memantapkan langkah untuk maju di kontestasi pemilihan Kepala Desa Lengkong tahun 2019. Musyawarah-musyawarah kecil pun mulai ia lakukan dengan instan bersama beberapa orang kepercayaannya. Perencanaan langkah-langkah yang akan ditempuh ke depannya mulai ia susun, termasuk merumuskan program serta visi dan misi yang nanti akan ia bawa. Sementara di lapangan, informasi akan majunya Irfan Fauzi sebagai calon Kepala Desa Lengkong 2019-2025 seolah menjadi sebuah fenomena. Antusiasme warga yang terutamanya diinisiasi oleh kalangan anak muda di tiap dusun terasa begitu tinggi. Dukungan demi dukungan yang semakin hari semakin bertambah banyak, seakan menggambarkan satu kekuatan yang memang sudah tak terbendung lagi. Aroma meningkatnya semangat dan harapan baru akan terjadinya sebuah perubahan di desa ini terasa begitu kental. Menyatunya dukungan warga lintas generasi, lintas dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta komunitas-komunitas warga perantau menjadi cikal bakal terbentuknya barisan pendukung Irfan Fauzi yang kemudian dinamai Relawan Irfan Fauzi. Sosialisasi itu digelar dengan tentu saja bersilaturahmi ke tokoh-tokoh, baik itu tokoh birokrasi maupun sesepuh
maupun tokoh-tokoh agama. Dan perlu juga diketahui bahwa yang pertama sekali didatangi atau bersilaturahmi saya dengan kaitan itu ke Pak Haji Didi yang pada waktu itu sudah menjabat sebagai Kepala Desa Lengkong. Itu yang pertama kali kami datang ke beliau, dan kami diterima dengan baik oleh beliau, malah ngobrol panjang dengan beliau. Beliau mendoakan semoga pencalonan ini ke depan itu berjalan lancar, baik, dan berhasil. Selanjutnya kami juga dalam rangka sosialisasi itu bersilaturahmi juga dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Lengkong, dan itu tokoh birokrasi dan juga tokoh-tokoh agama. Dan alhamdulillah respon dari beliau-beliau yang kami datangi, yang kami sowan, yang kami silaturahmi itu responnya sangat positif sekali. Alhamdulillah. Jadi banyak kemudahan yang kami dapatkan, dan ini juga mungkin apa yang sudah dikatakan oleh Ibu kaitan itu dalam proses perjalanan ini banyak sekali kemudahan yang kami dapatkan, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga kemudahan itu akan terus kami dapatkan dalam perjalanan ini. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada gangguan dari apapun juga. Mungkin itu langkah-langkah yang kami tempuh dalam rangka sosialisasi ke masyarakat secara umum. Tanggal 3 Agustus 2019 adalah hari dilaksanakannya deklarasi dukungan dari relawan Irfan Fauzi untuk yang pertama kalinya. Bertempat di Simpang 3 Dusun Kaliwon, relawan Irfan Fauzi, wilayah Dusun Kaliwon yang dimotori oleh Nana Abdul Salam alias Kang Gatis, menggelar acara deklarasi dukungan tersebut sebagai bentuk keseriusan dari para relawan dalam mendukung pencalonan Irfan Fauzi. Deklarasi pertama itu terlaksana begitu meriah. Antusiasme warga yang datang tak hanya dari Dusun Kaliwon, melainkan dihadiri juga oleh relawan-relawan lain dari berbagai dusun. Tentunya ini menggambarkan bahwa dukungan yang besar memang benar-benar nyata dan tampak begitu jelas. Di malam ini pula lah untuk pertama kalinya diputar lagu pengiring perjuangan untuk Irfan Fauzi. Lagu hasil kreativitas dari para pemuda Lengkong yang diinisiasi oleh almarhum Erik Rusdiana. Lagu yang tentunya akan selalu melekat di dalam ingatan para relawan. Karena kini sang kreator yang juga sekaligus sang pejuang perubahan telah mendahului berpulang ke hadapannya. Selamat jalan kawan. Semoga kini kau tenang di alam sana. Semoga Allah menempatkanmu di sisi terbaiknya. Doa kami selalu menyertaimu. Jasa-jasamu menginspirasi perjalanan kami. Semangat perjuanganmu akan selalu menjadi dasar perjuangan-perjuangan kami ke depannya. Dan namamu akan tetap terukir di hati kami sebagai salah satu sosok pejuang perubahan. Proses deklarasi dari dusun ke dusun mengiringi perjalanan Irfan Fauzi selanjutnya. Hampir di setiap tempat, sambutan dan antusiasme warga terhadapnya terlihat semakin banyak. Sosialisasi dan pengenalan yang dilakukan baik oleh Irfan Fauzi langsung sebagai bakal calon ataupun oleh para relawan dilakukan semakin.
Langkah awal seorang Irfan Fauzi sebagai calon kepala desa Lengkong bersosialisasi dengan masyarakat, yaitu dengan cara mengadakan deklarasi. Itu di pertama kalinya diadakan ya di kampung sendiri karena dia berdomisili di kampung Kaliwan. Sebagai basis acara itu bisa sukses dan lancar berkat kerjasama semua relawan dan simpatisan yang ada di kampung Kaliwan. Lanjut ke Kampung Manis, di situ ada kendala yaitu mati lampu. Tapi meskipun mati lampu, semua relawan di Kampung Manis tidak menyerah begitu saja. Semua relawan berupaya bagaimana caranya acara tersebut bisa berjalan. Waktu menjelang Isya, beberapa relawan mendapatkan genset yang alhamdulillah acara terlaksana dengan lancar dan sukses. Lanjut ke Kampung Pahing, di situ ada kejadian lucu waktu Ketua Perwil membacakan deklarasi. Kami yang menyatakan, Maman, kawan-kawan, Irfan Fauzi. Tetapi meskipun begitu, acara di Kampung Pahing mendapatkan respon yang baik. Lanjut ke Kampung Wage. Relawan dan simpatisan Irfan Fauzi, Dusun Wage menyatakan siap sedia menjadi motor penggerak pembangunan di Desa Lengkong. Wage dilaksanakan di 2 titik. Yang pertama dekat rumah Eyang, yang kedua di Wage Tengah. Alhamdulillah di Wage juga acara berjalan dengan lancar dan sukses. Di Kampung Pohon juga dilaksanakan di 2 titik. Pertama di Blok Sumulupul, yang kedua di Blok Karoma. Alhamdulillah deklarasi di 7 titik berjalan dengan lancar dan sukses dan mendapatkan respon yang baik dari semua masyarakat Desa Lengkong. Itu semua berkat perjuangan dan doa semua relawan Irfan Fauzi. Dan semua biaya deklarasi di 7 titik itu asli, murni, pure dari relawan dan simpatisan dan juga masyarakat setempat, dan tidak meminta sedikit pun uang kepada calon kepala desa Lengkong, yaitu Irfan. Tanggal 2 Oktober 2019, Irfan Fauzi resmi mendaftar sebagai calon kepala desa di panitia pemilihan kepala desa Lengkong dengan membawa visi misi laju, rapat, mas, langkah maju, gerak cepat, mandiri, agamis, dan sejahtera. Tercatat ada 3 calon kepala desa yang resmi mendaftar mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa Lengkong 2019-2025. Tanggal 20 Oktober 2019, di sesi pengundian nomor urut calon, Irfan Fauzi mendapatkan nomor urut 1. Menjelang dimulainya kampanye terbuka, pemasangan baliho sebagai salah satu alat peraga kampanye pun mulai dilakukan.
Walau sebelumnya tim relawan sempat kesulitan mendapatkan dana untuk pengadaan baliho tersebut. Namun pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, baliho-baliho itu pun bermunculan, datang secara bergelombang yang dibuat oleh inisiatif para pendukungnya. Kami dari tim relawan sempat merasa berkecil hati dalam urusan baliho. Dalam memasuki masa kampanye, kami merasa berkecil hati dalam urusan baliho. Karena baliho yang tersedia itu hanya dari Parele yang cakupannya hanya 5 atau 6 bis aja. Yang akan dipasang hanya di posko-posko tertentu saja. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bermunculanlah baliho-baliho yang sangat banyak, sangat bervariatif, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu bermunculan dari relawan-relawan baliho-baliho yang sangat banyak di GRL dan relawan-relawan lain. Dengan banyaknya baliho yang masuk, kami merasa bangga. Kasar nama jangan nutupan lapangnya katutup gitu ya. Dan yang tadinya kami merasa pesimis dalam urusan baliho, alhamdulillah setelah berdatangan baliho yang sangat banyak dari para relawan dalam urusan kampanye ini, kami dari relawan itu bukan hanya di baliho, alhamdulillah rekan-rekan yang lain pun mempunyai inisiatif dan kreativitas dalam medsos. Selain di baliho, kita juga main di medsos seperti Facebook, WhatsApp. Kita bermunculan dari siapa? Di Facebook juga banyak foto-foto atau video durasi pendek. Intinya yang beredar di Facebook dari anak-anak muda yang kreatif, yang tiba-tiba viral. Dengan mengangkat sosok Irfan Fauzi sebagai generasi muda yang membawa semangat perubahan, kampanye terbuka pun mulai resmi dilakukan. Baik siang. Kita awali dari Kampung Wage. Ya walaupun waktu itu di Kampung Wage kita belum menemukan konsep. Artinya kita door-to-door, ya lumayan juga menguras tenaga. Terus dilanjut ke Kampung Pahing. Di Kampung Pahing unik. Alhamdulillah dengan adanya arak-arakan terus diiringi dengan gini, animo masyarakat itu antusias menyambut kita berkampanye di Kampung Pahing. Dilanjut ke Kampung Manis. Apalagi Kampung Manis, malah tambah budak, antusias masyarakat, pendukung-pendukung Irfan Fauzi banyak nih, alhamdulillah. Saat di Kampung Manis, alhamdulillah melibatkan banyak relawan, terutama tim koordinator Kampung Manis, diantaranya Dedi Peter, Udin, Pitar, Komod, Gani. Mungkin nggak bisa saya sebutkan semuanya karena sangat banyak. Kalian apa lagi? Karena kalian itu basisnya calonku Irfan Fauzi yang notabene masyarakat Kampung Kliwon menyambut dengan antusiasnya. Alhamdulillah berjalan sangat luar biasa. Terus dilanjut ke Kampung Puhun. Kampung Puhun juga begitu. Alhamdulillah diiringi dengan membawa baliho. Sekarang kita mau bersih-bersih baliho. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dengan suksesnya berkampanye siang, animo masyarakat itu menambah keyakinan ke masyarakat bahwa masyarakat percaya akan kepemimpinan Irfan Fauzi selaku calon kepala desa Lengkong. Ataupun malam hari. Kampanye Irfan Fauzi di malam hari
pertama dilaksanakan yaitu di Kampung Manis. Berlanjut ke Kampung Puhun. Setelah itu beranjak ke Kampung Wage. Dan ke Kampung Pahing. Dari 4 kampung tersebut acaranya sama, yaitu sambutan, pemaparan visi misi, tanya jawab, dan doa bersama. Yang terakhir kampanye malam hari, yaitu dilaksanakan di Kampung Kaliwon. Di mana Kampung Kaliwon tersebut merupakan basis terbesar pendukung Irfan Fauzi. Jadi diadakan sedikit berbeda. Di Kampung Kaliwon dilaksanakan acara kampanye secara besar-besaran yang dinamakan kampanye akbar. Alhamdulillah, kampanye malam Irfan Fauzi semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Terutama di Kampung Puhun, banyak teman-teman saya yang ikut berkontribusi. Di antaranya ada Pak Awang, Mang Yono, Dungpeng, Cehor, Soleh, dan Saudara Acong. Di mana Saudara Acong adalah sosok seorang yang humoris. Setiap pertemuan, setiap acara ada Saudara Acong, sudah pasti tertawa. Dia adalah seorang humoris yang ulung. Ada juga teman-teman saya yang ikut berkontribusi di blok Keramat, yaitu Saudara Udin sebagai Ketua IPK, Saudara Opik, dan Saudara Dinyo. Dan banyak lagi teman-teman saya yang berkontribusi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang ikut mensukseskan acara kampanye Irfan Fauzi di malam hari. Dan akhirnya dari kampanye malam tersebut menguatkan hati masyarakat untuk memilih Irfan Fauzi. Dan sekali lagi, kekuatan massa pendukung dan simpatisan memang semakin tak terbendung. Hari demi hari yang dilalui, perkembangan grafik kenaikan massa pendukung menunjukkan angka yang semakin menggembirakan. 30 Oktober atau 3 hari menjelang pelaksanaan pemilihan, panitia menyelenggarakan kampanye damai keliling Desa Lengkong dengan diikuti oleh semua calon yang berkompetisi. Ini menandai akhir dari rangkaian masa kampanye terbuka dan masuk ke dalam masa tenang menghadapi hari pemilihan. Lagi-lagi, di sini terlihat iring-iringan masa pendukung Irfan Fauzi yang mengikuti proses kampanye damai tersebut, menunjukkan jumlah yang sangat signifikan. 3 hari menjelang hari pemilihan, memang tak banyak yang dilakukan oleh Irfan Fauzi sebagai calon ataupun oleh para relawan dan tim pemenangan. Hanya kegiatan-kegiatan kecil yang dilakukan oleh kelompok-kelompok relawan, terutama dalam hal menjaga basis suara di wilayahnya masing-masing. Hari itu, tanggal 3 November 2019, hari yang ditunggu-tunggu, hari yang menjadi puncak dari segala hiruk-pikuk kegiatan pemilihan kepala desa di Desa Lengkong ini. Antusias warga berpartisipasi dalam hajatan akbar 6 tahunan ini sangat terasa berbeda. Berbondong-bondongnya masyarakat Desa Lengkong menuju tempat pemilihan menunjukkan animo masyarakat yang memang begitu tinggi. Antrian panjang di bawah panasnya sengatan mentari di awal November itu
tak memudarkan niat masyarakat Desa Lengkong untuk memberikan hak pilihnya. Terlihat juga rombongan para perantau yang sengaja pulang kampung untuk mengikuti kegiatan ini. Pesta rakyat 6 tahunan benar-benar bisa dirasakan di hari itu. Panitia menutup acara pemungutan suara hari itu tepat jam 8 malam. Walau memang masih ada beberapa warga yang belum sempat menyalurkan hak pilihnya, namun mengingat waktu yang sudah semakin malam, panitia memutuskan untuk menutup sesi pemungutan suara dan bersiap memasuki perhitungan jumlah suara pemilih. Sekitar jam 3 dini hari, proses perhitungan suara oleh panitia selesai dilakukan. Dengan total suara sah yang masuk berjumlah 3.385 suara, Irfan Fauzi dinyatakan sebagai pemenang dengan mengantongi perolehan suara sebanyak 1.784 suara atau mendapatkan 52,7% dari total suara masuk yang sah. Suasana haru, riuh rendah yang bercampur dengan isakan tangis bahagia dari para relawan menggambarkan keadaan pagi itu. Sesekali terdengar takbir dan sholawat yang dilantunkan. Dinginnya udara di pagi itu seakan tak lagi dirasakan oleh mereka para pendukung dan simpatisan. Lelah, ngantuk, perasaan tegang, dan bercampur was-was yang sebelumnya masih bercampur aduk di setiap diri para pendukung dan simpatisan, semua seolah terhapuskan oleh perasaan gembira dengan hasil perhitungan suara pagi itu. Jerih payah perjuangan yang mereka lakukan selama ini kini sudah terbayar dengan hasil terpilihnya Irfan Fauzi sebagai Kepala Desa Lengkong periode 2019-2025. Sabtu, tanggal 28 Desember 2019. Di penghujung tahun ini, Irfan Fauzi resmi dilantik sebagai Kepala Desa Lengkong untuk periode 2019-2025. Baginya, tentu ini bukanlah akhir dari perjuangannya selama ini. Ini justru adalah awal baru bagi perjuangan-perjuangan berikutnya. Tetaplah semangat, Pak Kubu. Kini saatnya kita bekerja, berkarya mewujudkan semua mimpi-mimpi besar kita. Jangan pernah padamkan api perjuangan itu. Tetap satukan pribadi-pribadi kami yang memang berbeda-beda. Dan teruslah ajak kami berlari, melaju, bergerak cepat, mengejar harapan-harapan baru untuk Lengkong yang lebih maju. Lengkong kurima hiji, Lengkong bakal ngajadi, Lengkong pasti ngabukti. Berbicara masalah dukungan, ya kita pantas lah mendukung Irfan Fauzi. Soalnya kenapa?
Saya pernah satu organisasi dengan dia, bahkan di organisasi itu dia menjabat sebagai ketua. Berapa periode dia menjabat sebagai ketua, dan alhamdulillah sukses. Dia bisa menjatuhkan istilahnya anak-anak muda di bawah naungan GRL organisasi itu. Satu itu, kedua, dia sosok istilahnya pemimpin yang bagus. Dia bisa berbaur dengan masyarakat. Dia istilahnya bisa diajak komunikasi dengan baik. Kami sebagai koordinator wilayah Pahing mengucapkan selamat atas terpilihnya Kang Irfan Fauzi, dan semoga dengan terpilihnya Kang Irfan Fauzi bisa menjadikan Lengkong lebih baik, amanah dan sejahtera. Tak lupa kami ucapkan terima kasih buat teman-teman dan partisipan yang telah membantu perjuangan ini selama Pilkades, dan alhamdulillah perjuangan kita tak sia-sia. Mobil khusus buat Bapak Uka yang telah membantu warawirinya, yang telah memberikan semangatnya buat tim kami. Alhamdulillah. Mungkin buat rekan-rekan harus tahu, dan semua harus tahu, apapun bentuknya, apapun acaranya, tak sepeser pun kami minta dari sang calon. Semua itu bentuk solidaritas partisipan dan kawan-kawan. Apa alasan Anda memilih Irfan Fauzi? Semoga di pemimpinan beliau Desa Lengkong bisa lebih maju, aktif, bisa merakyat dan membantu orang-orang membentukannya. Bagaimana harapan Anda sebagai masyarakat tentang penanggulangi sampah? Harapan saya semoga diadakan kerja bakti di setiap blok dan memperbaiki kembali tempat pembuangan sampah. Apa pesan Anda buat Irfan Fauzi? Pesan saya ingin diadakan kembali kreasi seni, baik sepak bola, silat, ataupun musik dan lain-lain. Pesan saya, jadilah kuwu yang bijak, merakyat, dan tidak sombong. Kenapa Anda terinspirasi untuk memilih Irfan Fauzi sebagai Kepala Desa Lengkong? Karena saya yakin Kang Irfan Fauzi sosok yang amanah, pokoknya top. Apa alasan Anda memilih Irfan Fauzi sebagai Kepala Desa Lengkong? Alasan saya memilih Irfan Fauzi sebagai Kepala Desa Lengkong, saya berharap besar kepada beliau. Semoga di kepemimpinan beliau, organisasi Karang Taruna Desa Lengkong dapat menjadi lebih maju dan aktif. Dan juga saya berharap revitalisasi mata air Cikawung dapat segera direalisasikan di kepemimpinan beliau. Terima kasih. Selain itu, mungkin karena ada rangkaian batin atau historis yang saya miliki antara saya dengan orang tua beliau, karena saya belajar mengaji dan belajar agama dari orang tua beliau. Jadi saya mungkin salah satu dari orang yang benar-benar mendukung sepenuhnya untuk Irfan Fauzi. Alasan saya mendukung Irfan Fauzi karena ada dua hal. Pertama adalah Kang Irfan Fauzi teman sekolah saya dari waktu kelas 1 sampai kelas 6 SD. Yang kedua, saya mengenal dia sosok yang jujur, baik, bertanggung jawab, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Naon Ibu milih Irfan Fauzi kanggo janten Kepala Desa Lengkong? Hoyong aya perubahan di Desa Lengkong. Irfan Fauzi tetap di hati. Kenapa sih Ibu memilih Irfan Fauzi sebagai Kepala Desa?
Karena ya menurut saya dari segi visi dan misinya itu bagus banget buat kemajuan Desa Lengkong ini. Semoga terrealisasi dan semoga bisa menjadi pemimpin yang amanah buat kemajuan Desa Lengkong. Kenapa Ibu memilih Irfan Fauzi sebagai Kepala Desa Lengkong? Karena saya merasa yakin bahwa Irfan Fauzi akan menjadi kepala desa yang jujur dan amanah. Lengkong kudu Ngahiji ngajadi ngabukti. hiji ngajadi ngabukti. Hiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngajadi ngabukti. Hiji ngajadi ngabukti. Ngajadi ngabukti. Hiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Hiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Lengkong ngahiji, lengkong ngajadi, lengkong ngabukti. Bersama Irfan Fauzi. Ngahiji ngajadi ngabukti. Lengkong ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Hiji ngajadi ngabukti. Lengkong ngahiji, lengkong ngajadi, lengkong ngabukti, lengkong ngaraji. Hidup Irfan Fauzi. Hiji ngajadi ngabukti. Hiji ngajadi ngabukti. Lengkong ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Kudu kemana-mana. Ngahiji ngajadi ngabukti. Alhamdulillah pengen nomor hiji kudu ngahiji ngajadi ngabukti. Sok Lengkong ngahiji ngajadi ngabukti. Mantap. Lengkong hiji ngajadi ngabukti. Mantap. Ngahiji ngajadi ngabukti. Lengkong ngahiji ngajadi ngabukti. Mantap. Ngahiji ngajadi ngabukti. Oh, ngahiji ngajadi ngabukti. Mantap. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Desa Lengkong Anu Makmur. Oh. Ngahiji ngajadi ngabukti. Yo. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Oh. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Oh. Ngahiji ngajadi ngabukti. Oh. Ngahiji ngajadi ngabukti. Oh. Ngahiji ngabukti. Ngajadi. Oh. Putra saha? Bapana saha? Bapak Utok. Mamahna saha? Mama Edi. Kampung naon? Desa naon? Desa Lengkong. Pakuna saha? Irfan Fauzi. Lengkong. Ngahiji. Lengkong. Ngajadi. Lengkong. Ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Lengkong ngajadi pasti beda. Kawin. Kamu benar ya? Siap.
Lengkong, ngahiji, ngajadi, ngabukti. Lengkong ngahiji ngajadi ngabukti. Lengkong ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Hiji, ngajadi, ngabukti. Lengkong ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji, ngajadi, ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji sinarang ngabukti. Sanes kitu Kang Yayan. Leres. Nama di Lengkong kudu ngahiji jadi bukti. Lengkong, ngahiji, ngajadi, ngabukti. Semangat perubahan. Lengkong ngahiji ngajadi ngabukti. Lengkong ngahiji ngajadi ngabukti. Mantap. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Ngahiji ngajadi ngabukti. Sok ngahiji ngabukti ngajadi. Ngahiji, ngajadi, jeung ngabukti. Kang Irfan